Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdi Nuriman. Saya beralamat dari Kota Tasikmalaya, dari kelas A17. Izinkan Bapak dosen yang terhormat untuk sedikit mempresentasikan dari proposal yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja proposal yang saya buat itu yaitu strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio dalam meningkatkan kualitas pembelajaran membaca Al-Quran siswa kelas 10 SMA Negeri Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneliti sebuah eh, metode atau strategi bagaimana efek atau hasil daripada metode tartil dan digital audio. Untuk variabelnya, insya Allah kami mengambil dari metode tartil dan digital audio, serta kalau yang umumnya meningkatkan kualitas pembelajaran membaca Al-Quran. Baiklah, dalam latar belakang kami sajikan masalah. Insya Allah pentingnya masalah. Satu, pendidikan Al-Quran merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Yang kedua, membaca Al-Quran menuntut penguasaan kaidah tajwid dan kesesuaian irama dengan prinsip tartil. Yang ketiga, literasi Qurani menjadi salah satu kompetensi inti dalam kurikulum PAI. Melihat daripada fenomena yang di lapangan, satu kemampuan membaca Al-Quran, siswa SMA umumnya masih dalam kategori rendah, sehingga ada yang sedang. Yang selanjutnya, sebagian besar siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Tasikmalaya belum mampu membaca dengan makhraj yang tepat. Itu sebagian besar. Yang selanjutnya, panjang pendek bacaan dan keteraturan irama, tartil belum sesuai standar. Melihat daripada masalah ini, latar belakang masalah ini, alhamdulillah kami mempunyai beberapa poin masalah dan di lapangan dengan observasi latar belakang kemarin, kami insya Allah eh, pada kalau tidak salah di tahun 2016 kami sudah terjun ke sekolah tersebut dan dalam hal ini saya sendiri sering mengajarkan anak-anak bagaimana cara membaca Al-Quran. Ternyata sedikit observasi dan menelaah banyak sekali siswa-siswa SMA pada umumnya, terutama di sekolah itu, di sekolah SMA Negeri 6, kurang memahami dan yakin betul untuk membaca Al-Quran itu sangat-sangat rendah. Nah, untuk senjangan antar standar kemampuan membaca Al-Quran yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan itu sangat-sangat kurang ataupun belum memaksimalkan minimal standar pembaca Al-Quran yang bisa dikategorikan mendapatkan pahala. Itu masih lumayan jauh. Yang selanjutnya, urgensi penelitian. Satu, digital audio. Yang kedua, inovasi media pembelajaran tartil. Karena perkembangan teknologi ini pada akhir-akhir ini atau pada masa-masa kalau menghadapi Indonesia emas ya, kalau menghadapi sekarang sangat marak sekali digital. Nah, dalam digital itu menghadirkan berbagai inovasi-inovasi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan digital audio sebagai bisa dijadikan sarana latihan membaca Al-Quran secara lebih efektif. Apa gunanya? Apa solusinya dengan digital audio dan pembelajaran tartil? Nah,
pembelajaran tartil itu bisa menggunakan digital audio itu satu mendengarkan berulang-ulang. Yang kedua meniru dan memperbaiki. Yang ketiga latihan bisa terarah. Nah, dengan digital audio, insya Allah siswa dapat mendengarkan contoh-contoh bacaan secara langsung yang diajarkan oleh gurunya, pembimbingnya, kapan saja, di mana saja. Yang selanjutnya bisa meniru hafalan, benarnya, salahnya, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itu juga bisa dilakukan secara mandiri. Yang selanjutnya latihan-latihan untuk membaca kaidah-kaidah, membaca Quran, mencoba-coba ataupun memahami itu bisa terarah karena bisa mandiri, bukan hanya di sekolah, bukan hanya ketika ada pembimbing, itu bisa mandiri di latihan-latihan dalam di rumah ataupun di manapun itu bisa terstruktur menjadi dengan rujukan-rujukan kalau kita lupa, kalau mereka-mereka lupa, itu bisa. Nah, dalam fokus penelitian ini, strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio itu fokusnya ke itu. Apakah dengan strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio, kami akan menelitinya apakah berhasil atau bagaimana, nanti kami akan menelitinya. Rumusan masalah kami ambil tiga. Yang satu bagaimana kondisi awal kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 10 sebelum penerapan metode tartil berbasis digital audio. Yang kedua, bagaimana strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio dalam pembelajaran membaca Al-Quran di SMA Kota Tasikmalaya. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor pendukung dan apa saja faktor-faktor penghambat untuk melaksanakan metode tartil berbasis digital audio. Yang selanjutnya, tujuan penelitian, satu, mengetahui kondisi awal dalam kemampuan membaca Al-Quran siswa-siswi dari kelas 10 SMA Negeri Kota Tasikmalaya sebelum penerapan metode tartil berbasis audio. Yang kedua, tujuan penelitian itu mendeskripsikan strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio dalam pembelajaran membaca Al-Quran di SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan metode tartil berbasis digital audio. Insya Allah dalam tujuan penelitian ini ada hasil yang diharapkan. Semoga dengan adanya eh, strategi implementasi digital audio memberikan model strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta menjadi rujukan dalam pemanfaatan teknologi digital bagi pendidik Al-Quran atau bagi guru PAI di sekolah-sekolah formal. Untuk selanjutnya, kajian pustaka menurut Sumardi 2009, tartil berbasis lasi dan indah, ucapan yang disusun secara rapi dan diucapkan dengan baik dan benar. Dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'an tartila. Nah, atau ada lagi walaqad anjalnal Qur'ana, walaqad yasyarnal Qur'ana gitu. Ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan uh, gampang. Metode tartil itu metode pembelajaran Al-Quran yang menekankan ketenangan, kerapian, dan ketepatan tajwid. Juga dalam metode tartil dikembangkan oleh salah satu lembaga yaitu LP Ma'rif. Di antaranya ada NU Cabang Sidoarjo. Yang selanjutnya metode tartil itu menekankan proses mendengar, meniru, mempraktikkan. Media digital, audio, menurut Semaldino dan Russell 2011, media audio memiliki keunggulan apa saja media audio?
Satu, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, bisa diproduksi dan diputar ulang. Tiga, ideal untuk mengajarkan bahasa dan pelafalan. Yang keempat, portable dan dapat diakses kapan saja. Itu salah satu yang kami ambil dari eh, kata-kata atau pendapat Semaldino dan Russell. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Dalam penelitian kami mempunyai perbandingan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya kami ambil dua saja di presentasi ini. Satu, peneliti Julia Amalia Nasuca dalam judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Al-Quran, Metode At-Tartil Berbasis Android. Nah, dalam peneliti Julia ini ada kesamaan, ada pembedaan. Kesamaan dengan penelitian kami, saya yaitu menggunakan multimedia untuk pembelajaran Al-Quran. Perbedaannya, kalau penelitian Julia menggunakan Android secara luas, kalau penelitian saya fokus pada digital audio saja. Yang kedua, kami ambil dari perbandingan eh, peneliti Dian Maharani Rusli yang berjudul Pengaruh Media Audio Murotal Berbasis MP3 terhadap kemampuan menghafal Al-Quran. Titik kesamaan dengan peneliti ini yaitu penggunaan media audio untuk pembelajaran Al-Quran. Titik perbedaannya adalah fokus pada hafalan penelitian di penelitian Maharani ini. Kalau saya fokus pada kualitas membaca. Jadi kalau Dian Maharani menghafal, ya, karena mungkin itu sudah bisa hafal ya, sudah bisa membaca. Kalau saya fokus ke penelitian membacanya, apakah kualitasnya baik? Nah, posisi penelitian ini melengkapi kajian dengan fokus pada strategi implementasi metode tartil berbasis digital audio untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di tingkat SMA. Itu di antaranya. Selanjutnya, metode penelitian, jenis metode penelitian ini saya ambil kualitatif deskriptif. Yang selanjutnya, subjek penelitian adalah progressive sampling ya, itu guru PAI dan di antaranya mungkin 15 perwakilan siswa kelas 10. Tempat penelitian SMA 6 Kota Tasikmalaya yang dan pengumpulan data insya Allah dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis data, teknis analisis data. Menurut Burhan Burgini ada pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi. Burhan Bugin itu 2003 ya. Wawancara, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, reduksi data dengan pemilihan dan penyederhanaan data. Display data adalah penyajian dalam teks naratif dan verifikasi itu penarikan kesimpulan. Keabsahan data, triangulasi sumber, membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi. Eh, Pendapat Paton dan Moleong 2007. Instrumen penelitian ada dua, panduan wawancara, panduan dokumentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Semoga ada manfaatnya. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan model strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam pemanfaatan teknologi digital audio untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di sekolah formal. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini, mohon sekali untuk persetujuan dan dukungan untuk melanjutkan penelitian yang sempurna ataupun selesai. Mohon maaf dengan banyak kesalahan dan kekurangannya. Kami hanya sekilas, mungkin ini karena dibatasi oleh waktu ya. Mohon maaf Pak dosen, mohon izin sekali lagi. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan, Bapak transferkan kepada kami bisa bermanfaat dan barokah buat keluarga Bapak, keluarga semuanya. Sehat selalu. Salam
sehat, salam barokah, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kembali di lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.